Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Melina, NIM 2321014. Di sini saya akan membahas mengenai kasus bullying yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Bullying. Apa yang ada di benak Anda jika Anda mendengar kata bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan dan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying di dunia pendidikan kian hari kian memprihatinkan. Bagaimana tidak, menurut WHO melalui Global School-Based Student Health melakukan survei pada tahun 2015 di mana menyimpulkan bahwa ada 21% atau sebanyak 18 juta anak usia 13 sampai 15 tahun telah mengalami bullying dalam 1 bulan terakhir. Menurut data di Indonesia melalui KPAI pada tahun 2020 mencatat ada sebanyak 119 kasus bullying terhadap anak. Dan pada tahun 2021 KPAI juga melaporkan ada 53 kasus bullying di sekolah dan 168 kasus perundungan di dunia maya. Pada tahun 2022, KPAI mencatat kasus bullying dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus. Berdasarkan data Program of International Student Assessment, pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat kelima dunia dengan sebanyak 41,1% pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying. Dari data tersebut dapat disimpulkan kasus bullying di dunia pendidikan perlu menjadi perhatian khusus dalam dunia pendidikan. Tapi sayangnya, banyak anak, guru, ataupun pihak sekolah dan masyarakat masih meremehkan bullying di lingkungan sekolah. Mereka beranggapan bahwa bullying hanya sekedar candaan tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan dari kasus bullying tersebut. Verbal bullying bisa berupa mengejek, menghina, mengganggu, ataupun merendahkan. Sedangkan social bullying bisa berupa pengucilan atau intimidasi. Serta physical bullying bisa berarti memukul, menendang, dan sebagainya. Dan cyberbullying yaitu suatu tindakan yang menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, bisa berupa video intimidasi ataupun pencemaran nama baik melalui media sosial. Saya mengambil satu contoh kasus bullying, yaitu di salah satu SD unggulan di kota Palangkaraya. Sebut saja korban berinisial G dan orang tua korban berinisial UK, usia 37 tahun, di mana korban G mengalami perundungan atau bullying sebanyak 3 kali. Kasus berawal saat pada tanggal 19 Agustus 2022, di mana korban G yang hendak meminum air kemudian didorong oleh sekelompok temannya sehingga terjatuh dan diseret, kemudian ditusuk oleh pelaku menggunakan 2 jarinya di bagian dada hingga menjadi memar. Dalam kasus yang pertama ini, orang tua korban dan orang tua pelaku saling memaafkan dan berdamai. Selanjutnya,
Perundungan kembali terjadi dialami oleh korban G, di mana korban G mengalami perundungan kembali pada tanggal 29 Agustus 2022, di mana korban G didorong oleh temannya yang masih duduk di kelas 3B. Korban G didorong hingga terbentur beton, kemudian dibawa ke UKS dan mendapatkan luka jahitan di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Palangkaraya. Dalam kasus ini, orang tua korban dan orang tua pelaku saling memaafkan dan berdamai. Selanjutnya, perundungan kembali terjadi dialami oleh korban G pada tanggal 15 Maret 2023, di mana sekelompok temannya menuduh korban G mencuri tip X atau penghapus cair. Kemudian sekelompok temannya mengkeroyok korban dan juga menonjok bagian perut dan menginjak-injak bagian punggung. Menurut informasi, pelaku pembulian ini dikarenakan korban G dirasa lemah dan tidak bisa melawan. Dari permasalahan ini, pihak keluarga melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Orang tua korban menganggap bahwa pihak sekolah kurang memberikan respon positif dan juga tidak ada langkah konkret dari pihak sekolah untuk menyikapi kejadian ini. Kasus perundungan dan bullying di salah satu SD unggulan di Kota Palangkaraya ini juga mendapat perhatian serius oleh Wali Kota dan Kadisdik Kota Palangkaraya, di mana menurut Kadisdik Kota Palangkaraya ada miskomunikasi. Di antaranya adalah pihak sekolah sebenarnya telah memberikan ruang mediasi antara kedua belah pihak untuk permasalahan ini diutarakan dengan saling memaafkan dan berujung perdamaian atau dilaksanakan secara kekeluargaan tanpa jalur hukum. Tetapi menurut saksi korban atau dari orang tua korban meneruskan kejadian atau kasus pembulian yang dialami oleh anaknya untuk ke jalur hukum atau ke pihak yang berwajib. Menurut Kadisdik Kota Palangkaraya berupaya menyelesaikan antara pihak keluarga korban dan juga pihak keluarga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum. Kasus ini menjadi bukti bahwa bullying di dunia pendidikan masih terjadi hingga menyebabkan trauma yang mendalam bagi para korban. Kasus bullying menjadi PR bagi pemerintah agar bisa menjadi atau menekankan angka bullying di dunia pendidikan. Salah satunya dengan mengembangkan sekolah penggerak yang nantinya akan mengumpulkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Hal ini memperkuat karakter pada anak yang menjadi target Kemendikbud sesuai dengan peraturan Kemendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peran guru, orang tua, dan pihak sekolah serta masyarakat berperan besar untuk melakukan pencegahan bullying yang terjadi terhadap anak usia SD. Kita perlu memahami bahwa pelaku bullying tidak serta-merta salah, karena terkadang pelaku juga pernah menjadi korban bullying. Guru perlu memberikan dorongan kepada anak-anak yang rentan terhadap bullying untuk berinteraksi secara lebih aktif terhadap teman-temannya, dan juga meyakinkan kepada siswa bahwa guru bersedia membantu mereka jika mereka mengalami pembulian di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.